Atau kemarin kan ada salah satu sesepuh yang bilang kayak gini, Mbak. Di tahun yang akan datang ini ada 9 gunung meletus bersamaan, Mbak. Selepas itu katanya itu barulah muncul salah satu Ratu Adil. Pandangan Mbak Kata seperti apa? Ya enggak begitu. Tadi kan sudah saya terangkan bahwa sebetulnya yang dikatakan gemblegur meledak di mana-mana. Kita lanjutkan dengan tema yang awal tadi yang satu palon ya. Itu kemudian satu palon setelah tadi Mbak Gatot kan mengatakan bahwa satu palon lagi janji ya, setelah itu satu palon itu apakah moksa atau kemana Mbak Gatot? Begini, jadi kalau tadi yang lalu saya katakan bahwa Sabtu Palon ini memang kontroversi ya, antara itu legenda mitos yang bisa ditarik kepada spiritual atau itu sejarah. Nah, sejarah jelas tidak bisa ditarik ke prasasti. Pasti tidak ada nama Sabtu Palon. Cuma di sini ini ada, kalau kita tarik ke belakang ya, sejarah kita itu zaman Kahuripan itu kita punya apa ya, ada namanya resi yang menjadi penasihat raja, terutama dalam bidang spiritual. Ada Mpu Kuturan dan Mpu Barada, itu zaman Kahuripan. Jadi Mpu Kuturan ini dikirim ke Bali dengan membawa rombongan besar untuk memberikan pelajaran kehidupan di masyarakat Bali, dan Mpu Barada itu tugasnya di Jawa. Atas kedua-duanya berkembang terus sampai pada akhir Mojopahit. Nah, pada akhir Mojopahit itu di Bali itu ada 2 resi yang datang. Satu Resi Markandeya, yang kedua Resi Dwijendra. Nah, di situ ada Pura Besaki, ada Uluwatu. Nah, rupanya banyak orang menafsirkan kalau yang dialog dengan Sunan Kalijogo itu sosok itu diperkirakan Mpu Dwijendra atau Resi Dwijendra, yang akhirnya kalau dikaitkan dengan apa ya, dengan spiritual, memang dia jati diri dari Raja Sanegara, atau nama abhisekanya Wijaya Parakrama Pardana. Tapi kalau ditarik pada sosok, diperkirakan ini resi ini Dwijendra. Sebab setelah Raja Mojopahit yang ke-6 ini kembali ke Kesultanan Demak menemui putranya, begitu ceritanya, Resi Dwijendra ini ke Bali. Ini yang diperkirakan ini Sabtu Palon. Nah, makanya yang menarik pada zaman Raja Mojopahit itu ini tentang persembunyian ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan Mojopahit ini banyak disembunyikan di Bali. Sedangkan harta itu di Jawa dan bagian timur. Akhirnya ketahuan dan diambil oleh bangsa asing. Nah, tentang yang di Bali ini berbentuk ilmu pengetahuan. Nah, jelas kita yang di Bali itu pasti sudah bisa menebak pada saat akan ketahuan semua ilmu itu. Nah, tidak mustahil akhirnya ilmu itu dalam tenggang waktu sekian tahun itu sempat disastrakan sehingga berbentuk sastra, berbentuk spiritual. Nah, walaupun itu arahnya mungkin pada teknologi, kepada pembangunan dan sebagainya. Ini yang menarik sebetulnya. Kenapa seperti ini ya? Kita itu sejak masih
zaman-zaman awal Masehi sudah mengenal ilmu pertanian, ilmu pertanian seperti mencangkul, seperti garu, luku, singkal, brujul, ya. Tapi mengapa yang menemukan singkal brujul dalam bentuk mesin itu bahasa lain? Bukan kita. Sendiri. Nah, bukan kita yang menemukan. Nah, padahal kita pertama menemukan secara manual orang brujul, singkal, garu, luku. Tapi dalam proses, kenapa yang menemukan brujul itu mesin, dengan mesin itu bahasa lain. Lantas lagi alat transportasi kita bahannya lengkap, ada ikar, dokar dan sebagainya. Jika berkuda, ditarik, lembu dan sebagainya. Tapi yang menemukan mobil itu bahasa lain. Nah ini yang menjadi persoalan. Bahkan sampai kepada kita dulu leluhur kita punya kesaktian untuk mengindra jarak jauh. Ya. Tapi kenapa yang menemukan alat komunikasi jarak jauh, teknologi ini bahasa lain? Nah, apakah kita ini belum pernah mencoba untuk menemukan dalam bentuk real ilmu-ilmu itu, dalam bentuk teknologi, engineering, listrik, ilmu itu? Apa sebodoh itu kita? Nah, di sini tidak mustahil ada penggalan-penggalan sejarah, sehingga ilmu kita mandek, berhenti, tidak berkembang. Ada pasti sengaja dihentikan ilmu ini. Jadi ilmu sengaja dihentikan, tidak berkembang. Padahal semua ilmu-ilmu waktu itu kalau dikembangkan, baik ilmu transportasi, ilmu komunikasi, ya, sampai pesawat terbang itu, mestinya kita yang menemukan itu. Karena apa? Awal secara manual kita menemukan sudah. Kita ini negara agraris, kita ini negara maritim. Kenapa yang menemukan kapal-kapal laut dengan tenaga mesin itu bahasa lain? Kok bukan kita? Ini kan tanda tanya besar. Mestinya kan kita yang menemukan. Berarti ada penggalan di sini. Ini yang harus difahami. Nah, kalau kita baca ilmu pengetahuan yang disembunyikan di Bali dan yang disembunyikan juga di Jawa, itu sampai mulai dulu sampai sekarang ya seperti itu. Tidak ada yang diterjemahkan mengarah kepada teknologi. Apa ya begitu? Jadi kan berhenti ilmu ini, sengaja diberhentikan, jalan di tempat, tidak dikembangkan. Nah, padahal ilmu itu ya, pada saat kita digempur, diselamatkan, semua pihak bangsa kita ini menyelamatkan ilmu ini, ditaruh di Bali. Betapa pentingnya ilmu ini sampai diselamatkan, dan betapa pentingnya ilmu ini sampai semua orang asing itu mencari di mana ilmu Mojopahit itu, di mana. Ini sangat dibutuhkan saat itu di belahan bumi bagian barat, terutama di Eropa Barat, itu lagi mau mereformasi peradaban ini. Jadi untuk mempercepat kehidupan ya, pemenuhan kebutuhan kehidupan, ini harus diketemukan alat yang mampu untuk apa ya, meningkatkan sandang pangan papan ini dengan teknologi reformasi seperti itu. Dan itu mereka tidak punya ilmu itu, makanya kita digempur. Dan setelah ketemu, loh kok ilmunya itu cuma begitu saja, hanya spiritual, dan terus bertahan sampai sekarang. Nah, ini. Loh, apakah ilmu ini sudah dirubah oleh leluhur kita untuk disembunyikan? Ilmu ini. Jadi kita sepertinya tidak bisa mengembangkan ilmu ini, sepertinya begitu. Nah, tapi kalau kita telusuri ke belakang, ya, rupanya kita sudah mengembangkan ilmu pengetahuan ini sampai pada teknologi, itu terpotong di sini. Nah, ini pengertiannya
Sabdo Palon tadi. Kenapa beliau lari ke Bali? Dan ini diperkirakan Resi Markandeya, Resi Dwijendra. Beliau itu sebenarnya ilmuwan beliau itu. Nah ini yang mungkin berusaha untuk merubah supaya kalau ketahuan dan tentang langkah yang kita ambil pada saat kita mau hancur itu, mau cepat hancur sama sekali, itu penyembunyian ilmu pengetahuan itu. Nah, ini Mbak Gatot, sebentar Mbak Gatot. Ini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman Mbak Gatot, minta dijelaskan tentang isi perjanjian Syekh Subagir dengan Sabdo Palon yang sebenarnya itu seperti apa, Mbak? Ya itu itu merupakan dialog imajiner dari pujangga-pujangga kita, bahwa pujangga-pujangga kita itu katakanlah ilmuwan kita ya. Ilmuwan kita itu sudah bisa memperkirakan bahwa namanya sejarah manusia itu pada akhirnya akan terulang kembali, berjalan secara siklus. Oleh karena itu, seperti halnya dari ilmuwan kita ya, yang namanya Ki Ageng Suryo Mentara, itu beliau itu sama dengan yang lain, jadi mengembara, istilahnya ingin ketemu dengan manusia. Akhirnya ketemu. Nah ini kan sama sudah dengan Sabdo Palon, dengan Dewa Rudi, dan beliau mengatakan kalimatnya yang bagus begini, niru kuwi ora tiru, jalan sing ditiru duduk toko niru. Jadi kita mencontoh bangsa lain tidak akan sama dengan yang dicontoh, tidak akan sama. Sebab yang dicontoh itu bukan dari mencontoh. Nah ini kan menarik. Menarik. Iya. Nah jadi rupanya dari ilmu kita yang diambil oleh bangsa lain itu ilmu untuk memakmurkan manusia. Tapi ilmu ini akhirnya juga sebagian dirubah menjadi ilmu untuk menghancurkan manusia. Tidak sama kan dari yang dimaksud dengan pertama kali memunculkan ilmu ini. Seperti itu. Terus ini Mbak Gatot, kemarin kan ada salah satu sesepuh yang bilang kayak gini, Mbak, di tahun yang akan datang ini ada 9 gunung meletus bersamaan, Mbak. Selepas itu katanya itu barulah muncul salah satu Ratu Adil. Pandangan Mbak Gatot seperti apa? Ya enggak begitu. Tadi kan saya terangkan bahwa sebetulnya yang dikatakan gemblegur, meledak di mana-mana menjelang kembalinya Sabdo Palon. Ya perang itu. Perang itu. Jadi dia di perang dunia pertama, kedua. Itu kan perang itu masih baru aja kan. Apa 20 ini. 1914, 1942. Terus kita revolusi itu kan suatu banyak ledakan di mana-mana. Dari bom atom, dari meriam-meriam. Itu kan pertanda bahwa akan munculnya Sabdo Palon. Itu yang jarang terjadi. Kalau gunung meletus kan sering terjadi. Di dunia ini terus-menerus ada gunung meletus. Tapi ledakan-ledakan yang akan muncul menjelang munculnya Sabdo Palon itu ya perang itu. Perang. Ya, dan akhirnya pertanda bahwa kita akan merdeka. Nah itu Sabdo Palon itu, kemerdekaan itu. Dengan lainnya Pancasila kembali. Itu. Nah makanya kelanjutannya tentang kemakmuran. Kalau kita menjadi mercusuar dunia, kemakmuran. Nah kemakmuran itu ilmu. Di samping kita jangan papan cukup, ilmu pengetahuan. Ini yang dulu dinyatakan oleh dalam sejarah
baru disembunyikan di Bali. Oh, oke. Nah, apa ini masih disimpan di sana ilmu ini? Atau masih ada di Bali ilmu ini? Kalau di Bali kita baca semua spiritual. Kayak gitu kan? Nggih. Apa itu yang dimaksud disimpan di Bali itu? Sebab gini, kalau di Bali itu sekarang yang umum kan Siwa Buddha. Di Nggih. samping aliran Wisnu, juga aliran Krishna. Nah, akhirnya sinkritis ya. Sinkritis antara Hindu Nusantara ini dengan Hindu India. Lahirnya Siwa Buddha, lahirnya Wisnu, terus lahirnya Paham Krishna. Juga di Mataram, Jawa Tengah. Ini sinkritis juga antara Jawa dengan Islam. Nggih. Jadi semua sinkritis semua ajaran spiritual di Indonesia ini. Nah, ini akhirnya